Bang Mardhani, nyampe ke kupingnya Pak Prabowo, sindirin Pak Anies soal joget-joget dan juga gagasan. Ini gimana tanggapannya? Eh, Namanya di era informasi semua Ya. nyampe. Jangankan seorang Mas Anies, seorang biasa pun ketika tweetnya bagus dia akan viral ya. Jadi saya membaca Indonesia paradoksnya Pak Prabowo. Tajam, luar biasa. Tapi itu kan dulu waktu sebelum 2019. Setelah 2019 beliau kan bergabung dengan Pak Jokowi. Iya. Dan nyuwun sewu, pokoknya kita terusin Pak Jokowi. Pokoknya kita Pak Jokowi. Pokoknya apa-apa Pak Jokowi. Jadi memang kadang-kadang orang bingung gitu loh. Mana gagasan orisinalnya. Mana 7% pertumbuhan ekonomi seperti apa. Gimana meningkatkan PISA skor masyarakat. Gimana biar BPJS menjadi lebih optimal. Gimana biar kita tidak rentan kekuatan pangan. Nah itu yang mungkin ditunggu publik. Nah karena belum keluar kita tunggu saat 12 Desember gitu. Oke, mungkin Bang boleh ditanggapi Mas Umam, benar nggak sih kalau untuk Pak Prabowo belum kelihatan kontennya, ataukah jangan-jangan Pak Anies terlalu konten ya kaku juga ini, bagaimana? Iya, Pak Prabowo sebenarnya dalam konteks Pilpres 2024 itu dimenangkan oleh posisinya sebagai bagian dari incumbent yang saat ini menjadi ruling power, Mbak. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita ikuti ranah percakapan publik yang melibatkan aktor bernama Prabowo, itu nomor satu memang gemoy. Yang nomor dua itu terkait dengan susu yang sering dia jual sebagai bagian dari apa yang ditawarkan dalam konteks kesejahteraan publik nanti ketika dia terpilih. Lalu kemudian isu-isu terkait dengan konteks isu strategis kebijakan publik itu secara tidak langsung dia dianggap sebagai capres yang konsisten melanjutkan agenda-agenda Pak Jokowi. Ya. Harusnya kan ada dua, yaitu Mas Ganjar, yang kedua Pak Prabowo. Tetapi dengan kemarin situasi dinamika pasca tanggal 25 Oktober misalnya, Gibran dideklarasikan sebagai cawapresnya Pak Prabowo, situasinya kemudian terjadi pergolakan luar biasa di mana kemudian PDIP yang semula itu adalah frontliner dari pemerintahan Jokowi, tiba-tiba menjadi elemen yang lebih perubahan dibanding koalisi perubahannya Pak Mardhani. Nah itu yang kemudian menempatkan akhirnya mengokohkan posisi dari Pak Prabowo seolah yang konsisten melanjutkan agenda gagasan yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi adalah Prabowo. Nah oleh karena itu di dalam konteks ini ada sisi keuntungan yang dimiliki oleh Pak Prabowo meskipun lagi-lagi ya kalau misal ada situasi di mana gimmick terlalu kuat, sensasi terlalu kuat, tetapi kemudian kalau tidak diimbangi dengan substansi dan kemudian dijustifikasi, dikonfirmasi, mungkin dalam debat atau dalam beberapa kesempatan terjadi slip of tongue, kita tentu tidak berharap pada asam sulfat yang kedua dan lain sebagainya. Kalau misal kemudian itu tidak terjadi, itu berpotensi mendegradasi elektabilitas secara signifikan. Kenapa? Karena ada kesalahan sedikit saja itu berpotensi digoreng habis oleh rival-rival politik yang akan dilakukan momentum hari itu sampai di pencoblosan nanti. Oke, ditanggapi dong Mas Daniel. Iya, tadi saya sebutkan gagasan Pak Prabowo itu sudah banyak kita jelaskan, bahkan Pak Prabowo sendiri sudah menjelaskan banyak hal melalui aksi kebijakan yang beliau lakukan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita konsisten ingin melanjutkan program dan kebijakan Pak Prabowo, itu yang benar. Jadi memang Pak Prabowo sebagai bagian dari pemerintahan Pak Joko Widodo ingin melanjutkan program-program baik yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Bukan hanya program-program baik yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo juga berkomitmen melanjutkan warisan kebijakan yang baik dari Presiden SBY, Presiden Megawati, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, sampai Presiden Soekarno. Artinya legasi baik dan kebaikan yang mereka berikan untuk Indonesia itu harus dilanjutkan. Bila ada yang harus diperbaiki, yang harus disempurnakan, pasti. Misalnya ya, kami konsisten ingin mendorong dan ikut menjadi bagian dari 76 negara yang secara konsisten memberikan makanan gratis untuk anak sekolah. Nah, Pak Prabowo ingin menjadi negara, Indonesia ingin menjadi negara ke-77
yang memberikan makan gratis untuk anak sekolah kita di Indonesia pada 2024 nanti. Ada 82 juta lebih anak-anak sekolah kita yang akan mendapat makanan gratis, dan itu ada makan siang gratis, dan itu akan membantu perbaikan gizi, dan itu akan membantu proses pembangunan ekonomi, terutama di sisi UMKM, pertanian dan sebagainya. Banyak lagi program-program yang ingin kita dorong sebagai bagian dari perbaikan. Misalnya kita ingin pastikan sekolah-sekolah unggul itu semakin tumbuh dan banyak di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kita juga ingin pastikan misalnya guru-guru kita itu mendapatkan gaji yang layak, tidak gaji-gaji yang tidak layak seperti beberapa waktu yang lampau. Dan ini secara konsisten ingin didorong Pak Prabowo. Guru-guru harus ditempatkan pada posisi yang terhormat sebagai bagian dari masa depan, perancangan masa depan di 2045 nanti yang kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Termasuk misalnya Pak Prabowo konsisten memang ingin melanjutkan IKN. Kenapa IKN ingin kita lanjutkan? Karena itu memang adalah tanggung jawab sejarah yang dulu sebenarnya ingin dimulai oleh Bung Karno, bahkan sampai Presiden SBY terakhir juga berencana memindahkan ibu kota negara. Baru kemudian Pak Jokowi memulai prosesnya itu. Nah, Pak Prabowo tidak ingin menghentikan proses yang sudah dimulai. A billion step began with one step. One step-nya sudah dimulai oleh Pak Jokowi, dan tentu Pak Prabowo ingin melanjutkan next step-nya. Oke. Ditahan dulu Bang Daniel. Karena memang ini muaranya adalah kritik yang ditujukan dari Pak Anies ya terkait joget-joget atau gimmick politik. Nanti saya akan tanya ke Bang Mardhani. Sebenarnya takut nggak sih Pak Anies dengan gimmick ini? Karena dengan gimmick ini yang juga dikritik jadi diperbincangkan. Atau mungkin Pak Anies punya gimmick tidak sih? Sesaat lagi.